Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Irsadi. Di sini saya akan mereviewkan makalah saya yang berjudul Nilai Kandungan Pendidikan Surat Qaf ayat 19-23 yang pernah saya presentasikan di kelas PAI 4C. Nilai kandungan pendidikan surat Qaf ayat 19-23. Ayat ini menunjukkan bahwa kelak di hari kemudian akan nampak hakikat-hakikat yang tersembunyi dalam kehidupan di dunia ini. Kalau di dunia seseorang belum melihat malaikat, maka di sana ia akan dapat melihatnya. Kalau di sini banyak orang yang menduga-duga sebab lahiriah adalah faktor yang menghasilkan sesuatu, maka di sana ia akan menyadari bahwa secara penuh bahwa Allah adalah penyebab semua sebab itu. Saya bacakan surat Qaf ayat 19-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nukhafisur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka khita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Shadaqallahul adzim. Artinya, pada ayat ke-19, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pada ayat yang ke-20, dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Pada ayat yang ke-21, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Pada ayat yang ke-22, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Pada ayat yang ke-23, dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Penafsiran surat Qaf ayat 19-23. Di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat-ayat tersebut dikelompokkan bersamaan dengan ayat 16, 17, dan 18 surat Qaf yang menginformasikan bahwa Tuhan mengetahui sesuatu yang bergetar dan tergores di dalam hati manusia, dan Tuhan secara rohaniah lebih dekat dengan manusia daripada urat lahirnya. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa setiap amal perbuatan manusia senantiasa dicatat dua malaikat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dari pengelompokan tersebut dapat diketahui bahwa ayat 19 hingga 23 surat Qaf tersebut berhubungan dengan pembicaraan di sekitar niat, ucapan, dan amal perbuatan manusia yang selalu dipantau oleh Allah melalui malaikatnya. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dapat diketahui secara objektif di akhirat nanti. Al-Maraghi lebih lanjut mengatakan bahwa ayat ke-19 maksudnya adalah sakaratul maut yang pada umumnya manusia selalu berusaha keras menghindarinya, kini datang juga tanpa dapat dihindari lagi. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa ayat tersebut Allah mengingatkan kepada manusia bahwa sakaratul maut itu akan datang dengan pasti, sehingga tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika maut datang menjemput Rasulullah SAW, dia mengusap keringat dan dari wajahnya dan berkata, Subhanallah, inna lil mauti la sakaratul maut, yang artinya, Maha Suci Allah, sesungguhnya sakaratul maut itu ada pada setiap orang yang akan meninggal. Selanjutnya pada ayat yang ke-20 maksudnya adalah bahwa pada saat sangkakala ditiupkan, pada tiupan yang pertama, maka itulah masa yang keadaannya amat dahsyat, yaitu saat dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan siksa bagi orang yang ingkar
kepadanya. Kemudian ayat yang ke-21 maksudnya adalah bahwa pada saat manusia datang menghadap Tuhannya disertai malaikat yang mengiringi dan malaikat yang menjadi saksi, malaikat ini memberi kesaksian terhadap amal perbuatan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Saksi itu adalah manusia itu sendiri dan hawa nafsunya. Kuping akan menjadi saksi apa yang sudah didengar, dan mata akan menjadi saksi apa yang telah ia lihat, dan mulut akan menjadi saksi apa yang telah ia ucap selama hidup, dan tangan menjadi saksi, dan juga begitu dengan kaki yang akan menjadi saksi bagi orang itu sendiri. Adapun ayat yang ke-22 dan 23 menginformasikan bahwa adanya malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, kematian yang akan menjemputnya, dan kehidupan akhirat yang akan dijalaninya yang sering dilupakan. Hal-hal yang dilupakan semasa hidup di dunia ini pada saat itu tampak jelas, terlihat, dan disaksikan oleh mata kepalanya sendiri. Dan kelupaan tersebut kini sudah tersingkap. Di hari akhirat nanti tidak ada lagi hal-hal yang dapat dilupakan. Hal ini disebabkan karena sifat lupa itu merupakan watak dan jasmani atau fisik manusia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau salah yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.